Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Putri Sundari dari jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, semester 5. Baiklah, saya akan mencoba menjelaskan ilustrasi komprehensif dari materi transaksi antar perusahaan. Baiklah, saya akan menjelaskan ilustrasi komprehensif. Soalnya, PT Pandawa telah melakukan pembelian 80% saham PT Satria pada 1 Januari 2015 pada harga 800 juta. Pada tanggal tersebut, nilai wajar kepentingan non-pengendali sebesar 200 juta, sehingga total nilai wajar PT Satria adalah 1 miliar. Nilai aset bersih PT Satria pada 1 Januari 2015 sebesar 800 juta. Perhitungan diferensial dari akuisisi PT Pandawa terhadap PT Satria dapat ditunjukkan seperti ini ya. Nilai akuisisi oleh PT Pandawa, nilai wajar kepentingan non-pengendali 1 miliar ya. Nilai buku aset bersih PT Satria. Ada saham biasa 500 juta. 500 juta ini dari mana? Dari neraca saldo. Di sini. Ya. Terus ada saldo laba 300 juta. Dapat juga di neraca saldo. Ini dia. Ya. Jadi, nilai wajar kepentingan non-pengendali 1 miliar dikurang hasil dari saham biasa dan saldo laba 800 juta, dapatlah diferensial antara nilai wajar dan nilai buku 200 juta. Ya. Berikutnya ada diferensial yang disebabkan oleh perbedaan antara nilai wajar dan nilai buku beberapa aset PT Satria sebesar 150 juta, sedangkan sisanya merupakan goodwill. Ini dia diferensialnya. Persediaan 25 juta, tanah 75 juta, bangunan 50 juta, dan goodwillnya 50 juta. 50 juta ini dari mana? Dari diferensial 200 juta ini dikuranglah 150 juta. Dapatlah goodwillnya 50 juta. Ini dia neraca saldo. Ya. Informasi tambahan ada 6. Ini dia. Selanjutnya, kita akan mencatat prosedur konsolidasi. Kita akan mencatat jurnal pencatatan PT Pandawa 2015. Ya. Investasi pada PT Satria di debit 800 juta dan kasnya juga 800 juta. Ini dapatnya dari informasi tambahan tadi. Ya. Gini di soal 800 juta. Ini dia. Ya. Selanjutnya, jurnal 31 Desember 2015, investasi pada PT Satria 320 juta. Dan bagian kreditnya, bagian laba atas PT Satria 320 juta. Ini ya, dapatnya. Ini PT Satria tadi 40 juta. 400 ya. 400 juta dikali 80%. Ya, ada tadi di soal. Dapat 320 juta. Selanjutnya, jurnalnya di debit kas
80 juta dan investasi PT Satria di kredit 80 juta. Ini dia mencetak dividen ya, 100 juta dikali 80%. 100 juta ini dari mana informasi tambahan tadi? Ya, di sini. Informasi tambahan. Ini dia dividennya 100 juta. Setelah baik, selanjutnya kita akan mencetak jurnal. Ini bagian laba atas PT Satria 30 juta dan investasi pada PT Satria di kredit 30 juta. Ini dia. Dapat dari 25 juta ditambah 5 juta. Terus mencatat jurnal pada bagian laba atas PT Satria di debit dan di kredit investasi pada PT Satria 90 juta. Dari mana dapatnya? Dari sini. 150 juta dikali 60%. Dapatlah 90 juta. Selanjutnya, jurnal ini bagian laba atas PT Satria 96 juta dan investasi pada PT Satria di kredit 96 juta. Ya, dari sini juga dapatnya 120 juta dikali 80%. Ini ada juga di informasi tambahan tadi. Selanjutnya ada juga jurnal bagian laba atas PT Satria di debit 25 juta dan di kreditnya investasi pada PT Satria 25 juta. Ya, dapat ini 650 dikurang 625. Dapat dari mana informasi tambahan tadi? Kita lihat ya. Ini dia. Nih. Pada nomor 5. Ya. Selanjutnya. Jurnal investasi pada PT Satria 8 juta di debit dan bagian laba atas PT Satria di kredit 8 juta ya. 10 juta dikali 80%. Dapatlah 8 juta. Selanjutnya, buku besar investasi pada PT Satria dan bagian laba atas PT Satria. Ini dia investasinya. Investasi pada PT Satria di debit ada akuisisi 800 juta, di laba bersih 320 juta, dan kerugian belum terrealisasi 8 juta. Di kredit, dividennya 80 juta, amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Hasil dari debit dan kredit dikurang, dapatlah 838 dapatlah ini hasilnya 813 juta ya. Selanjutnya ada bagian laba atas PT Satria. Di debitnya ada amortisasi diferensial 24 juta, keuntungan belum terrealisasi 90 juta, 96 juta, dan 25 juta. Di bagian kredit ada laba bersih 320 juta dan kerugian belum terrealisasi 8 juta. Hasilnya nih dikurangin dapatlah 93 juta. Selanjutnya jurnal eliminasi. Ini dia perhitungan labelnya. Ya. PT Pandawanya ada 80%, kepemilikan non-pengendalian 20%. Saldo awal 800 juta. 800 juta ini dari mana? Dari saham biasa 500 juta, saldo laba 300 juta. Ditambahlah hasilnya, dapatlah 800 juta. Dikali 80%. Dan dapatlah hasilnya 640 juta. Kepemilikan non-pengendalian 800 juta ya. Ini dikali 20% dapat 160 juta. Laba bersih 400 juta. Dari sini saldo laba ya, 400 juta. Dikali 80%. Dapat 320 juta. 400 juta juga dikali 20% dapat juga 80 juta. Dividen 100 juta ya. Dikali 80% dapatlah 80 juta.
100 juta di KNP 100 juta dikali 20% ya. Dapat 20 juta. Saldo akhir. Dapat saldo akhir ini dari mana? Saldo awal ditambah laba bersih dikurang dividen. 640 juta ditambah 320 juta dikurang 80 juta, dapatlah saldo akhirnya 880 juta. Sama juga di KNP 160 juta ditambah 80 juta dikurang 20 juta, dapatlah 220 juta. Saham biasanya diturunkan 500 juta. Saldo laba 300 juta ditambah 400 juta dikurang 100 juta, dapatlah 600 juta. Keuntungan yang belum terrealisasi. Ini dapat dari mana? Ini ada di buku besar dan di jurnal-jurnal ya tadi. Di jurnal yang tadi kita buat. Ya. Ini juga jurnal eliminasi 22E. Saham biasa. Ada juga di ini di neraca saldo. Ada juga. Ini juga di jurnal tadi. Tinggal dimasukkan saja jurnalnya. Jurnalnya. Nah, selanjutnya perhitungan saldo diferensial selama tahun 2015. Saldo awalnya ya 200 juta. 200 juta ini dari mana 200 juta? Ada di sini. Ya. Nih. Ya, terus sistemnya. Yang tadi. Yang 200 juta tadi itu dikalilah 80% tadi saham. Dapatlah 160 juta. Ini juga saldo awalnya tadi ya. 200 juta dikali 20% dapat 40 juta. Ini persediaan tadi. Nah, 25 juta, 75 juta, 50 juta. Ini dapat dari mana? Dari diferensial yang tadi di awal. Ini dia ya. Bangunan, tanah, persediaan. Nah, ada di sini. Selanjutnya. Ini tinggal diturunkan aja ya. Goodwill juga. Ini juga 30 juta. 30 juta ini dari mana? Tadi di jurnal amortisasi ya. Nih. 30 juta amortisasi. 30 juta. Dikalilah di 80% tadi. Ini dia. Dapat 24 juta. 30 juta dikali 20%, 6 juta. Saldo awalnya 160 dikurang amortisasi 24 juta, dapatlah saldo awal 136 juta. Di KNP juga 40 juta dikurang 6 juta, dapatlah saldo awalnya 34 juta. Tinggal diturunkan ya. Ini jurnal eliminasinya. Ini juga penjualan 400 juta. Beban pokok 390 juta. Ini ada soal tadi ya di awal. Ini juga. Dapat dari beban pokok penjualan dari mana? 400 juta ini dikurang dari persediaan 90 juta. Ya. Dapat 310. Ini juga jurnalnya penjualan 200 juta sama 120 juta ya. Ini ada juga di soal nih, 80 juta beban pokok penjualan. Ini jurnal eliminasinya.
pendapatan sewa, tentang piutang. Ini ada juga di informasi tambahan. Ini, ya, di bagian nomor 4. 26 juta ya. Ini kan. Pendapatan sewanya di debit, ini kredit beban sewanya 26 juta, utang usaha di debit, utang usaha kredit 26 juta. Juga keuntungan jual tanah. Nah, juga di informasi tambahannya 25 juta. Juga ya, debit kredit. Baiklah, selanjutnya kertas kerja konsolidasi. Karena sudah selesai tadi dibuat jurnal eliminasi dan tabel perhitungan jurnal eliminasi, maka kita akan membuat kertas kerja konsolidasinya. Ini dia ya, penjualannya. Penjualannya di mana 400 juta dan 20 juta, 200 juta. Ada di sini. Di jurnal tadi. Ya, nih. 400 juta dan 200 juta di 24E dan 25E. Dan posisinya di debit ya. Maka di kertas kerjanya juga posisinya di debit. Nah, 400 juta dan 200 juta. Ini konsolidasi ini 6 juta, 6 miliar 300 juta. Dapat dari mana? Ini ditambah ya. Maka dapat hasil ini. Sama berikutnya kayak gini juga. Juga beban pokok penjualan. Ada juga di jurnal tadi kan. Posisinya di kredit kan. Ini juga. Nih, beban pokok penjualan 30 juta. Nih, 80 juta. Sesuaikan posisinya. Di debit atau di kredit. Ini di kredit ya. Beban pokok penjualannya. Dan hasilnya juga segini. Kertas kerja konsolidasi, hasil total aset dan liabilitas dan ekuitas haruslah balance ya, 13 miliar 334 juta. Baiklah teman-teman, sekian dari penjelasan saya tentang ilustrasi ini. Mohon maaf apabila jika ada kesalahan dalam penjelasan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.